Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Yuna Mirza dengan NIM 12514500085. Saya dari kelas 1C. Pada video ini saya akan menjelaskan pengerjaan UAS algoritma dan dasar pemrograman dengan tema Detektif Data Mencari Mahasiswa Hantu di Aktivitas e-learning. Program ini bertujuan untuk menganalisis perilaku belajar mahasiswa dari data aktivitas e-learning dan mengidentifikasi mahasiswa yang berpotensi melakukan kecurangan atau tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Mari kita mulai dari bagian pertama. Pada bagian ini, saya membaca JSON yang berisi data aktivitas 50 mahasiswa. Perhatikan di sini, saya menggunakan blok try except untuk menangani dua jenis. Pertama, jika file tidak ditemukan, maka keluarkan file not found error. Yang kedua, jika file JSON rusak atau tidak valid, maka JSON decode error. Ini adalah praktik yang baik dalam programming untuk mencegah program crash secara tiba-tiba. Seperti yang terlihat, file berhasil dibaca dan terdapat 50 mahasiswa dalam dataset. Setiap mahasiswa memiliki aktivitas harian mereka. Selanjutnya, untuk melanjutkan ke bagian B, kita clearkan dulu terminal ini. Kita ketik clear, lalu enter, dan akan clear seperti semula. Setelah itu, kita copy bagian A ini dan taruh di bagian B. Caranya adalah Ctrl A untuk memblok semua kode di bagian A ini. Lalu Ctrl C untuk mengcopy bagian A ini. Lalu copy di bagian B. Dan keluar hasilnya. Agar keluar hasilnya, kita klik Ctrl dan bagian A ada di dalam bagian B agar hasilnya menjadi rapi. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian B. Di bagian B ini ada flank aktivitas. Kita akan bahas flank aktivitas. Bagian B. Fungsi ini sangat penting karena mengubah struktur data nested yang kompleks menjadi data frame pandas yang lebih mudah dianalisis. Perhatikan beberapa hal penting. 1. Setiap mahasiswa memiliki log underscore harian dan setiap hari memiliki beberapa aktivitas. Dan di sini, setiap mahasiswa memiliki log harian dan setiap hari memiliki beberapa aktivitas. Ya. 2. Saya melakukan konversi tanggal dan waktu menjadi datetime untuk perhitungan durasi. Jadi di sini saya memakai konversi tanggal dan waktu untuk menjadi datetime perhitungan durasinya. Sini ya guys. 3. Saya menggunakan try except di dalam fungsi untuk menilai yang tidak. Sini. Data yang tidak lengkap. Jika waktu underscore mulai atau waktu underscore selesai tidak valid, saya set datetime menjadi not dan durasi menjadi 0. Ini jika waktu underscore mulai atau waktu underscore selesai tidak valid. Ini ya guys. Ini dua ini. Saya set menjadi not. Datetime-nya menjadi not. Dan durasi menjadi 0. Jika skor tidak ada, saya set default 0. Jika halaman tidak ada, juga 0. Yang penting tidak ada aktivitas yang di skip. Semua data tetap masuk ke data frame dengan nilai default jika ada yang penting. Lalu sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah data frame dengan 1565 baris aktivitas dari 50 mahasiswa. Kolom-kolom penting yang terbentuk dalam NIM, nama, kelas, tanggal, datetime underscore mulai, datetime underscore selesai, durasi underscore menit, jenis underscore aktivitas,
skor, dan halaman. Jadi ini adalah hasil running dari si bagian B tadi. Lalu selanjutnya, kita sudah kelar di bagian B, kita ulangi langkah seperti yang tadi. Ketik clear, enter, CTRL A, CTRL C, ke bagian C, CTRL V. Adanya ikut ke dalam bagian C. Di bagian C ini membentuk DF underscore perilaku per mahasiswa. Di sini saya membuat ringkasan perilaku untuk setiap mahasiswa dengan menggunakan grup B Pandas. Mari saya jelaskan setiap kolom yang dibuat. Di sini ada total underscore hari underscore aktif. Jumlah hari unik mahasiswa melakukan aktivitas. Nah, di sini total underscore hari underscore aktif itu jumlah hari unik mahasiswa melakukan aktivitas. Yang kedua, total underscore aktivitas itu jumlah total semua aktivitas mahasiswa. Yang ketiga ada total underscore durasi underscore video. Ini untuk total waktu video. Hanya jenis tontonan videonya saja ya guys. Yang keempat itu ada jumlah underscore kuis. Berapa kali mahasiswa mengerjakan kuis. Jadi ini untuk mengetahui berapa banyak mahasiswa mengerjakan kuis. Ada rata-rata underscore kuis. Ini untuk rata-rata skor kuis. Hanya kuis dengan skor lebih besar daripada 0. Yang terakhir ada jumlah underscore jenis underscore aktivitas underscore berbeda. Di sini itu variasi jenis aktivitas yang dilakukan. Jadi di sini itu kan aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa itu beragam. Nah, di sini untuk mengetahui variasi jenis aktivitas yang dilakukan. Sekarang kita punya data frame dengan 50 baris. Satu baris per mahasiswa. Satu baris per mahasiswa. Dengan metrik perilaku belajar mereka. Kelar di bagian C, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita lakukan di bagian A dan di bagian B. Ketik clear, enter. Lalu kita bisa juga dengan cara menggunakan Ctrl A, Ctrl C, dan juga di bagian D untuk mengcopy paste yang ada di bagian tadi. Selanjutnya, di bagian D ini kita melabeling hantu. Sekarang bagian yang menarik, bagian D. Kriterianya itu potensial underscore hantu versus normal. Kita jelaskan kodenya. Di sini saya menggunakan kriteria yang sangat ketat untuk mendeteksi mahasiswa hantu. Mahasiswa diberi potensial underscore hantu hanya jika semua syarat ini terpenuhi. 1. Total underscore aktivitas lebih besar sama dengan 30. Banyaknya aktivitas. 2. Total underscore durasi underscore video lebih besar sama dengan 600 menit. Menonton video sangat lama, lebih dari 10 jam. Yang ketiga adalah jumlah kuis, lebih kurang dari 1. Hampir tidak pernah mengerjakan kuis. Yang keempat, jumlah underscore jenis underscore aktivitas underscore berbeda. Lebih kecil daripada 2. Lebih sedikit daripada 2 kali. Aktivitas menonton tidak bervariasi. Logikanya, mahasiswa yang banyak aktivitas dan menonton video lama, tapi tidak kuis dan aktivitasnya monoton, kemungkinan hanya membuka tanpa benar-benar belajar. Nah, di sini dari 50 mahasiswa terdeteksi X mahasiswa potensial underscore hantu dan Y mahasiswa normal. Nih, di sini ada mahasiswa potensial ini adalah X dan Y mahasiswa normal. Nah, di sini ditemukan bahwa tidak ada mahasiswa berpotensi hantu. Dan 50 mahasiswa tersebut berpotensi normal.
Nah, sekarang kita kelar di bagian D, selanjutnya E. Sebelum masuk ke bagian E, kita harus melakukan hal yang sama seperti tadi di bagian A, B, C, dan juga D. Ketik clear, enter, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, bagian. Nah, di bagian E ini ringkasan per kelas dalam bentuk dictionary nested. Di sini saya membuat struktur data dictionary dengan format nested untuk setiap kelas. Saya menggunakan for loop untuk iterasi setiap kelas A, B, dan juga C. Kemudian menghitung total mahasiswa di kelas tersebut, jumlah potensial underscore. Hasilnya adalah dictionary yang mudah dibaca dengan informasi ringkas per kelas. Di sini. Jadi dictionary yang mudah dibaca dengan informasi ringkas per kelas itu ada seperti ini, guys. Ini udah dalam bentuk dictionary. Karena tadi kita menggunakan for loop untuk iterasi setiap kelasnya. Nah, udah kelar di bagian E, selanjutnya kita lanjut ke bagian F. Sebelum kita masuk ke bagian F, kita harus melakukan yang tadi kita lakukan sebelumnya, yaitu mengetik clear, lalu enter. Kita Ctrl C, kita Ctrl A untuk memblok semuanya, dan juga kita Ctrl C. Dan setelah kita Ctrl C, kita taruh di bagian F, agar bagian F-nya itu agar bagian-bagian yang lainnya juga terbawa ke bagian F. Di bagian F ini, kita laporan teks dengan looping. Bagian ini sederhana tapi penting. Saya menggunakan for loop untuk membaca dictionary underscore ringkasan underscore hantu dan mencetak laporan yang rapi untuk setiap kelas. Nih. Jadi kita menggunakan for loop untuk membaca dictionary ini, ringkasan underscore hantu, dan mencetakkan laporan yang rapi untuk setiap kelas, ya guys. Nah, di sini udah jadi laporan per kelasnya dengan bentuk looping. Laporannya jelas dan mudah dibaca, menampilkan total mahasiswa, jumlah potensial hantu, dan persentasenya untuk setiap kelas. Di sini ada kelas A dengan total mahasiswa 16, jumlah potensial hantunya ada 0, presentasi potensial hantunya ada 0%, dan yang lainnya udah keluar semua. Dan kalau kita udah kelar di bagian F, kita lanjut ke bagian G. Sebelum kita masuk ke bagian G, kita ulangi langkah yang tadi di bagian A, B, C, D, E, dan juga di F. Clear, enter. Ctrl A, Ctrl C. Di bagian G. Bagian G ini ada analisis singkat. Di bagian G ini ada analisis singkat dan perbandingan. Pertama, saya menampilkan daftar lengkap mahasiswa yang berlabel potensial underscore hantu. Kemudian, terlihat di sini. Jika ada mahasiswa yang terdeteksi, di output ini akan ada X, tanda X yang dimana itu menandakan bahwa mahasiswa ini terdeteksi sebagai hantu. Kemudian saya membuat analisis perbandingan antara satu mahasiswa potensial hantu dan satu mahasiswa normal dari kelas yang sama. G ini pertama, di bagian G ini, saya menampilkan daftar lengkap mahasiswa yang berlabel potensi hantu.
Ini di output ini, jika ada mahasiswa yang terdeteksi hantu, akan disimbolkan dengan X. Kemudian, saya membuat analisis perbandingan antara satu mahasiswa potensial hantu dan satu mahasiswa normal dari kelas yang sama. Ya guys, di sini ada satu hantu dan satu normal di kelas yang sama. Ada perbandingan mahasiswa potensial hantu dan mahasiswa normal. Mahasiswa potensial hantu di situ ada NIM. Namanya kayak nervous gitu loh suaranya. Mari saya jelaskan. Mahasiswa potensial hantu. Di sini ada NIM. Sebutkan NIM-nya. Di sini ada total aktivitas, sebutkan yang sangat banyak. Di sini ada total durasi video. Ada jumlah kuis sama jenis aktivitas berbeda. Ini mencurigakan karena aktivitasnya banyak tapi tidak produktif. Durasi video sangat tinggi, kemungkinan hanya dibuka tanpa ditonton. Hampir tidak pernah mengerjakan kuis. Ini indikator kuat tidak belajar sungguh-sungguh. Aktivitasnya monoton, tidak ada eksplorasi materi. Dan ini guys, ini penjelasannya kenapa dia dianggap potensial hantu. Nah, selanjutnya mahasiswa normal. Mahasiswa normal ini sama, kemudian metriknya menunjukkan setidaknya satu kriteria hantu tidak terpenuhi. Bisa jadi kuisnya lebih dari satu, atau jenis aktivitasnya lebih bervariasi. Ini menunjukkan manajemen yang sehat dalam proses belajar. Nah, di sini guys. Nah, setelah kita membuatnya, kita running dapatlah output sebagai berikut. Nah, karena di sini nggak ada mahasiswa yang berpotensi hantu, jadi indeksnya adalah 0. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke bagian analisis perbandingan satu hantu vs satu normal dari kelas yang sama. Sebelum masuk ke bagian H, kita lakukan hal yang sama. Kita clear, lalu enter, Ctrl A, Ctrl C, lalu kita pindah ke bagian H. Lalu bagian H ini, apakah mahasiswa mengikuti urutan ideal? Apakah mahasiswa mungkin mengikuti urutan ideal? Kita jalankan kodenya. Konsep bagian ini adalah mengevaluasi apakah mahasiswa mengikuti pola belajar ideal yang terstruktur. Urutan ideal yang saya definisikan adalah di bagian ini kita mencari apakah mahasiswa mengikuti urutan ideal. Yang saya definisikan adalah 1. Tonton video, memahami konsep. Nah, tonton video, baca materi, kerjakan kuis, forum diskusi. Ini adalah urutan ideal yang saya definisikan. Selanjutnya, sistem scoring saya. Dan di sini ada sistem scoring saya. Skor 1.0 itu urutan mengikuti ideal. 0,5 urutan terbalik. Dan 0 tidak lengkap atau tidak mengandung semua elemen. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan. Di sini ada skor minimumnya, skor maksimumnya,
dan rata-ratanya. Lalu di sini ada analisis korelasi skor urutan dengan label. Yang menarik adalah perbandingan antara potensial hantu dan normal. Terlihat bahwa mahasiswa potensial hantu cenderung memiliki skor urutan yang lebih rendah. Berarti mereka tidak mengikuti pola belajar yang terstruktur. Semakin memperkuat dugaan bahwa mereka tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Di sini ada top 5 mahasiswa dengan urutan terendah. Ini perlu diperhatikan khusus, karena pola belajar mereka sangat tidak terstruktur. Setelah kita menyelesaikan di bagian H ini, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu ketik clear, enter, Ctrl A, Ctrl C, lalu kita masuk ke bagian I, Ctrl V di bagian I. Dan setelah itu kita membuat kode di bagian I. Kita running. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian I. Di bagian I ini ada Window Session Analysis. Aktivitas sesi belajar. Konsep sesi belajar di sini adalah satu sesi sama dengan rangkaian aktivitas dengan jeda maksimal 30 menit. Jika jeda lebih dari 30 menit, maka dianggap sesi baru. Nah, di sini ada fungsi buat underscore sesi underscore belajar. Lalu melakukan 1 iterasi per mahasiswa, 2 iterasi per tanggal, iterasi per short aktivitas sudah mulai, hitung JAP antara waktu selesai aktivitas sebelumnya dengan waktu mulai aktivitas berikutnya. Ini. Jika JAP lebih dari 30 menit, session ID baru yang terdeteksi, sebutkan sesi dari semua mahasiswa. Ya guys, sesi pertama. Metrik sesi. Kemudian saya menghitung 3 metrik penting per mahasiswa. Ada jumlah sesi, 2 ada rata-rata durasi sesi, 3 ada rata-rata aktivitas per sesi. Nah, di sini ada mahasiswa dengan aktivitas per sesi terbanyak. Mahasiswa dengan aktivitas per sesi terbanyak menunjukkan mereka aktif dan produktif dalam setiap sesi belajar. Yang ketiga adalah perbandingan. Perbandingan potensial hantu dan juga normal. Rata-rata jumlah sesi. Di sini ada jumlah potensial hantu, itu ada 6, normalnya itu ada 3.44. Durasi per sesi. Potensial hantu itu 6, normal itu 50,5 menit. Aktivitas per sesi. Potensial hantu itu ada 6, normalnya itu ada 1,93. Nah, selanjutnya ada deteksi pola sesi mencurigakan. Yang sangat penting adalah selanjutnya ada deteksi pola sesi mencurigakan. Yang sangat penting adalah deteksi pola mencurigakan kriteria. Durasi sesinya itu ada lebih dari 60 menit. Tapi aktivitas per sesinya itu kurang dari 2 menit. Atau sama dengan 2 menit. Kemungkinan besar hanya membuka tanpa benar-benar belajar.
Visualisasi scatter plot ini sangat membantu untuk melihat pola. Salah. Ditemukan X mahasiswa dengan pola ini dan Y diantaranya berlabel potensial hantu. Ini semakin memperkuat analisis kita. Nah, di sini ada visualisasinya. Visualisasi scatter plot ini sangat membantu untuk melihat pola. Sumbu X sama dengan rata-rata durasi sesi. Sumbu Y sama dengan rata-rata aktivitas per sesi. Hijau sama dengan mahasiswa normal. Dan merah X mahasiswa potensi hantu. Garis Gersalt menunjukkan batas durasi 60 menit dan aktivitas 2. Terlihat bahwa beberapa mahasiswa potensial hantu berada di kuadran yang mencurigakan, durasi tinggi, aktivitas rendah. Selanjutnya ada ringkasan akhir. Ringkasan lengkapnya itu informasi dataset. Total mahasiswa ada 40. Total aktivitas ada 358. Total sesi belajarnya itu ada 178. Distribusi labelnya itu ada potensial hantunya itu 0 mahasiswa atau 0%. Dan mahasiswa normalnya itu ada 50 mahasiswa 100%. Kolom akhir DF perilaku. Terdapat sebutkan jumlah kolom yang mencakup semua metrik dari bagian A hingga I. Ini ada nih, simple data. Nah, di sampel data ini adalah sampel 3 mahasiswa dengan semua metrik lengkap. Nah, di sini adalah mahasiswa dengan metrik lengkap ya, guys. Lalu, kesimpulan analis. Dari kriteria ketat di bagian D, berhasil deteksi X mahasiswa yang berpotensi tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Analisis sequence pattern bagian H menunjukkan mahasiswa potensial hantu memiliki skor urutan yang lebih rendah, mengindikasikan pola belajar tidak terstruktur. 3. Analisis belajar bagian I mengungkap pola mencurigakan di mana beberapa mahasiswa membuka sesi sangat lama tapi aktivitasnya sedikit. Yang keempat, kombinasi semua analisis memberikan. Demikian penjelasan lengkap pengerjaan UAS saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.